Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Bincang Kota. Bincang Kota hari ini bertema layanan perizinan di era adaptasi baru. Kita menghadirkan 3 narasumber. Tamu kehormatan kita salah satunya adalah Kasih Sistem Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkot Makassar. Beliau Muhammad Al-Ghazali. Ada juga Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Sulsel, Pak Yusron Ibe Hernal. Perwakilan dari Ombudsman Sulsel, Ibu Maria Ulfa. Selamat datang semuanya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk kami. Untuk memulai acara ini, langsung saja kita persilahkan Pak Ghazali untuk menjelaskan apa-apa saja sistem apa saja yang diterapkan Pemkot untuk dalam hal perizinan selama untuk menyambut masa era baru nanti, adaptasi baru nanti. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal buat Pak Yusron Ibe dari Apindo Sulsel Pak ya, dan ya. Ibu Maria Ulfa Akwi dari Ombudsman RI. Pertama mohon izin untuk kadis kami. Jadi di sini saya mewakili pemerintah Kota Makassar, juga mewakili PTSP. Kadis kami saat ini dalam mengikuti rapat untuk pemantapan COVID. Ya baik, kalau melihat dari temanya perizinan di era adaptasi baru. Kalau kami sehubungan dengan era adaptasi baru, sebenarnya hal ini bagi kami di mana perizinan sudah online. Jadi masalah adaptasi dengan adanya keadaan sekarang ini dengan new normal, saya rasa tidak terlalu berpengaruh buat kami dalam hal pelayanan perizinan. Karena kami sudah melakukan perizinan online, mana saat ini juga sudah ada namanya PP24. PP24 itu pelayanan perizinan secara online atau namanya OSS. Ini PP24 tahun 2018. Di mana semua perizinan itu sudah online. Kalau dulu masih manual. Jadi kalau online sudah sangat berpengaruh pada jumpa atau tatap muka. Jadi perlu kami informasikan di PTSP itu ada layanan selain perizinan usaha, ada juga perizinan lain-lain namanya PTSP, itu pelayanan terpadu satu pintu yang sekarang juga sudah menjadi mall pelayanan publik. Di sana juga kami sudah sediakan pelayanan administrasi kependudukan. Di mana juga pelayanan administrasi kependudukan sudah juga secara online oleh pihak Dinas Catatan Sipil. Di sana di PTSP Bintang 5 atau Mall Pelayanan Publik juga sudah ada layanan BPJS Tenaga Kerja, ada pelayanan Samsat, dan juga ada pelayanan PDAM. Jadi kami sudah sekitar 60% sudah melakukan perizinan atau layanan secara online. Tentunya hal ini sangat membantu masyarakat tanpa perlu harus bolak-balik ke kantor pelayanan kami untuk mengurus perizinan yang diinginkan. Jadi kalau untuk pelayanan perizinan usaha itu tanpa perlu harus ke kantor kami, sudah bisa diselesaikan di rumahnya sendiri dengan aturan PP24. OSS atau Online Single Submission. Yang jadi catatan ini karena sesuatu yang baru, kalau dulu kita mengurus membawa berkas, sekarang modelnya berbeda, berkasnya semua sudah secara online. Namun dalam OSS pun sudah berbeda, cukup dengan nomor akta perusahaan,
nomor terdaftar di AHU. AHU itu Administrasi Hukum Umum, dan memiliki NPWP. Ini sudah bisa mendaftar OSS sendiri dan bisa dicetak sendiri. Yang menjadi catatan bahwa izin usaha sekarang ini, itu dasarnya sekali lagi, kalau dulu kita mengenal CV, CV itu di bawah tahun 2019 kami sarankan untuk melakukan updating ke notaris-notaris terdekat. Kenapa? Karena sistem perizinan sekarang ini sudah terintegrasi. Inilah yang dinamakan ada AHU-nya atau Administrasi Hukum Umum. Jadi sekarang CV ini sudah harus terdaftar di AHU. Di mana AHU ini, disitulah data-datanya yang bisa kami tarik. Dengan membuat akun, nomor KTP juga sudah kami dapatkan data-datanya dalam pembuatan izin. Jadi berkas sudah diminimalisir. Intinya dalam proses perizinan itu ada NPWP yang sudah diselesaikan. Jika NPWP-nya masih ada tunggakan, otomatis dalam sistem pelayanan perizinan itu akan ditemukan bahwa NPWP-nya tidak valid. Silakan ke kantor pajak terdekat. Mungkin ini sedikit gambaran buat para pendengar Tribun Timur atau berita apa ya, secara Zoom meeting. Ya, jadi intinya harus memiliki NPWP, nomor email, dan akta perusahaannya. Kalau di bawah 2019 silakan updating ke notaris terdekat. Mungkin itu dulu. Oh, siap. Pak Ghazali, dalam perizinan selama ini, apakah kebijakan-kebijakan online ini sudah memenuhi keinginan atau haluan para standar dari asosiasi-asosiasi yang ada maksud saya, apakah nanti online ini apakah akan memenuhi standar dari perizinan itu sendiri di era adaptasi? Maksud saya, ya. Ya, langsung saya jawab. Jadi kalau masalah regulasi, tentunya kami terikut dari aturan pusat ya. Ya. Dan kalau berbicara tentang asosiasi, di sini contoh jasa konstruksi. Di jasa konstruksi tentunya kami bisa melakukan izin usaha jasa konstruksi kalau sudah memiliki SBU istilahnya ya, SBU dari asosiasi. Atau dalam ini seperti LPJK, Lembaga Penjamin Jasa Konstruksi. Ini dari dulu, dari kemarin-kemarin, ini menjadi dasar untuk dikeluarkan IUJK, izin usaha jasa konstruksi. Jadi ada dulu sertifikasinya dari asosiasi, baru kami bisa terbitkan. Karena pada saat mereka ingin melakukan contoh lelang, dasar dari lelang itu harus memiliki subbidang usaha. Subbidang usaha ini dari asosiasi. Dan juga ada satu, kalau tidak salah itu dasar untuk mengikuti lelang, memiliki BPJS Tenaga Kerja. Jadi ini ada hubungannya dengan asosiasi dan BPJS Tenaga Kerja. Yep. Jadi kalau kembali regulasi, regulasinya dari pusat, kami breakdown dengan perwali. Siap. Saya langsung saja ke Pak Yusran. Pak Yusran. Iya. Dari asosiasi pengusaha sendiri, apakah bagaimana dengan penerapan sistem yang telah diterapkan Pemkot ini, termasuk dalam hal apakah sudah dijalankan, bebas pajak dan sebagainya? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para narasumber, yang pertama Bapak Muhammad Al-Ghazali, Kasih Sistem Informasi dari PTSP. Yang kedua Ibu Maria Ulfa Auri, ya, dari Ombudsman Sulsel.
dan tentunya Pak host sendiri, selamat sore, dan kita semua dalam sehat. Baik, jadi sejak diberlakukannya, saya mau bahwa saya di samping di Apindo, saya juga adalah sekretaris di Asosiasi Rekanan Pengiriman Barang dan Distribusi Indonesia, Ardin, Sulawesi Selatan. Nah, memang dari teman-teman informasi yang di awal dulu itu memang ada trouble tentang susahnya masuk mendaftar di OSS, tetapi waktu ke waktu ini sudah berjalan. Tetapi memang di sini memang ada hal yang perlu mungkin kita garis bawahi ya, bahwa karena namanya online, tentu pengaruh internet, kemudian server daripada PTSP sendiri untuk menerima data itu yang perlu juga kita perhatikan. Karena saya terus terang Pak Ghazali ini, saya punya perusahaan itu CV, properti sampai dengan jasa konstruksi. Nah, memang ini saya harap memang sosialisasi perlu tinggi, perlu banyak, perlu masif, karena bagaimanapun juga kalau tadi datanya Pak Ghazali baru 60% perusahaan yang sudah mendaftar melalui OSS, tentu masih ada 40%. Nah, ini bagaimana 40%? Mungkin saya masuk di 40% itu. Nah, saya terus terang dengan mencoba beberapa kali tidak masuk, itu saya biarin aja. Terus terang seperti itu. Nah, saya sudah minta pendapat, minta bantuan teman-teman. Coba saya dibantu untuk itu karena data kita sudah masukkan, kita mau upload masuk, itu tidak bisa masuk gitu. Sementara di satu sisi ada beberapa teman itu dengan mudah ya. Bahkan dari informasi teman-teman yang saya dapat itu ya, ini kita juga bersyukur kalau memang dari teman-teman PTSP juga bisa membantu sekiranya ini data perusahaan kita bawa ke di PTSP dan kita bisa dibantu di situ. Itu sebenarnya harapan kami. Tetapi terus terang memang dari sisi pengusaha ini sebenarnya mudah pengurusan izin karena tidak perlu bertatap muka, tetapi itu mungkin sebagian yang merasakan, tetapi sebagian juga yang merasakan bahwa ini bertambah lagi biaya Pak, itu seperti itu informasinya. Kenapa? Kita mesti updating di notaris. Di notaris itu kita mesti bayar paling tidak 1 juta sampai 2 juta untuk updating itu, apalagi yang namanya PT seperti itu. Nah, ini belum lagi waktunya 3 hari, bahkan ada 4 hari, dan ini biaya bervariasi. Nah, saya kira ini salah satu kelemahan yang saya anggap juga di dalam OSS ini menimbulkan biaya tambahan. Ya, walaupun di dalam pengurusan secara OSS itu tidak ada biaya, tetapi di dalam updating akte itu butuh biaya di situ. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi masukan juga buat PTSP, bagaimana informasi ini bisa menyebar kepada teman-teman pengusaha, dan kalau bisa biaya itu diseragamkan untuk seluruh apalagi notaris. Jadi contoh kalau CV itu biayanya umpamanya 1 juta, kalau PT 1,5 juta atau 2 juta. Karena yang di lapangan yang terjadi itu variatif. Yang saya dengar ya, karena saya belum melakukan itu, yang saya dengar itu ada 1 juta, ada 2 juta, ada 3 juta gitu. Dengan waktu rentangnya ya 1 sampai 3 hari seperti itu. Keluar itu apa istilahnya tadi yang saya tidak ngerti dari Pak Ghazali, kalau dari notaris setelah di-updating seperti itu. Nah, ini mungkin yang perlu Pak Ghazali barangkali kita informasikan lewat asosiasi kah, karena asosiasi memiliki anggota, mungkin lewat Kadin disampaikan, lewat Apindo disampaikan, lewat asosiasi jasa konstruksi, lewat asosiasi pengadaan barang dan jasa. Karena seperti di Apindo sendiri, kita kan banyak industri besar. Industri besar kita itu sekitar 300 di Apindo anggotaannya. Kemudian kalau di Ardin itu di Kota Makassar sendiri itu sekitar 800 perusahaan. Itu yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Nah, inilah semua yang nanti menjadi mitra daripada Pak Ghazali, sehingga teman-teman ini sampai hari ini masih ada memang keluhan
untuk susah masuk mengakses itu setelah data-data yang kita sampaikan. Mungkin itu semacam prolog saya, informasi buat Pak Sali dan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita akan kembangkan dalam diskusi-diskusi sebentar. Terima kasih untuk sementara. Sebelum saya persilahkan Pak Ghazali menjawab pertanyaan Pak Yusran, kita persilakan dulu Ibu Maria Ulfa. Ibu Maria Ulfa, untuk apa saja yang Ombudsman lakukan ataupun pemantauannya dalam kinerja pelayanan perizinan ini. Silakan, Bu. Baik, rekan ya dari Tribun Timur, terima kasih Pak Udin ya. Yang saya hormati Pak Ghazali dan juga Pak Yusran, dan juga mungkin rekan-rekan yang sudah bergabung dalam diskusi virtual meeting kali ini. Nah, secara umum memang Ombudsman sebagaimana di Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu juga menerima pengaduan-pengaduan. Nah, jika berbicara pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tentu terkait dengan instansi pemerintah, baik pusat atau vertikal maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu, sejak lahirnya nomenklatur PTSP, tentu dari kata pelayanan terpadu satu pintu yang diharapkan adalah bahwasanya seluruh pengurusan terkait perizinan itu juga melalui satu pintu ya, dan harapannya juga satu meja. Nah, dalam hal seperti tadi yang digambarkan oleh Pak Ghazali bahwasanya di era new normal ini sebenarnya bagi PTSP bukan hal baru lagi untuk melakukan pengurusan atau tindak lanjut permohonan secara online. Mereka sudah lama melakukan, terlebih sejak adanya OSS atau online single submission. Namun sebuah sistem itu dapat berjalan dengan baik jika memang juga didukung oleh perangkat SDM yang capable seperti itu. Perangkat SDM yang betul-betul memahami substansi, memahami tupoksinya. Dalam hal ini juga didukung oleh perangkat-perangkat seperti SOP, Standar Operasional Prosedur. Nah, SOP inilah yang sering disurvei oleh Ombudsman, baik secara melalui survei kepatuhan, sebagaimana yang dilakukan tahun lalu, memang ada survei kepatuhan terhadap pemerintah Kota Makassar. Kepatuhan yang dimaksud adalah kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi jika kita berbicara tentang Undang-Undang Pelayanan Publik, tentu di dalamnya ada terkait dengan persyaratan, tarif, waktu, seperti tadi yang sempat disinggung oleh Pak Yusran. Nah, sebuah sistem ini meskipun sudah online, tentu kita tidak bisa menyampingkan mereka yang bermohon yang tidak paham tentang aplikasi ya, sehingga dibutuhkan sosialisasi. Dan tentu ini juga kami sangat berharap sebagai pelaksana PTSP juga sering-seringlah melakukan sosialisasi, karena tidak semua masyarakat atau yang bermohon itu melek IT. Nah, terkait dengan SOP, kami sering, walaupun misalnya OSS, tentu kami melihat bagaimana standar operasional prosedurnya gitu, bagaimana dengan waktu termasuk tarif. Jika memang tidak ada ya alhamdulillah dalam implementasinya ya. Namun kita tidak bisa mengabaikan waktu juga gitu loh. Nah, waktu ini tentu dituangkan dalam SOP atau secara teknis ada di dalam alurnya gitu, kemudian penanggung jawab. Ombudsman sering melihat seberapa lama misalnya waktu pengurusan setelah berkas permohonan masuk, setelah memenuhi syarat, itu setidaknya harus ditindaklanjuti dan siapa penanggung jawabnya. Jika ada permasalahan, misalnya tidak sesuai dengan alur yang dipajang atau misalnya waktu yang tertera yang dipajang, tentu ada kesempatan bagi pemohon untuk melakukan pengaduan.
Nah, pengaduan di Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di situ memang diwajibkan setiap instansi penyelenggara pelayanan publik untuk menyiapkan pengaduan atau pengelola pengaduan, termasuk siapa yang bertanggung jawab terhadap pengaduan, termasuk media pengaduannya melalui telepon kah atau langsung atau ya seperti itu, email. Nah, ini yang harus kalau kita berbicara dengan terkait dengan keluhan-keluhan pemohon, ini yang harus selalu standby bagian pengaduan. Dialah yang harus menerima pengaduan jika memang pemohon melihat bahwasanya tidak sesuai dengan aturan atau alur yang dipajang. Kemudian yang selanjutnya, selain bagian pengaduan, yang harus disiapkan adalah bagian informasi. Nah, informasi ini bertugas memberikan informasi atau edukasi ke pemohon, seperti itu. Nah, selanjutnya, ya kurang lebih seperti itu SOP yang kami lihat. SOP itu memuat syarat-syarat, terus alurnya seperti apa, kemudian tarif, kemudian jangka waktu, siapa penanggung jawab, itu semua yang kami nilai. Kebetulan PTSP, sekedar saya sharing di sini ya, PTSP tahun lalu itu, tahun 2019, hasil survei kami, dan hal ini sudah kami sampaikan ke PJ Wali Kota juga, itu masih berada di rata-rata 70 nilainya, atau sama dengan zona kuning. Nah, survei kepatuhan ini bisa menjadi indikator bagaimana pelaksanaan, atau lebih tepatnya kepatuhan para pelaksana terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, di khusus PTSP ada kurang lebih dari 30 produk yang kami nilai. Izin-izin termasuk sertifikat produksi, termasuk tanda daftar gudang. Nah, seluruh produk ini kurang lebih 30 produk itu kami lihat juga apakah tiap produk ini memiliki SOP. Karena setiap produk yang dimohonkan tentu masyarakat melihat, misal saya bermohon untuk pengurusan A. Oh ya, saya mau lihat apa persyaratannya, seperti itu. Oh, berapa lama jangka waktunya? Oh, siapa penanggung jawabnya? Oh, berapa yang harus saya bayar? Nah, walaupun semua udah dimasukkan dalam online single submission, tapi hal itu tidak bisa dikesampingkan. Dalam hal ini transparansi informasi. Seperti itu. Meskipun sudah online, jangan pernah mengabaikan hak-hak masyarakat atau pemohon terkait dengan transparansi informasi, termasuk waktu, jangan diabaikan, harus konsisten. Dan jangan lupa, jika memang masyarakat merasa ada keluhan tidak sesuai dengan yang ada di aturan, maka dia berhak untuk mengadu. Karena di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 juga pasal, kalau tidak salah pasal 35, di situ masyarakat adalah pengawas eksternal pelayanan publik. Ketika melalui laporan, ketika mereka melapor, pada saat itulah mereka menjalankan fungsinya sebagai pengawas layanan publik. Jadi harapan kami seperti itu. Meskipun online, tetapi jangan lupa harus ada SOP, tetap acu aja ke SOP. Dan jangan lupa siapkan bagian pengaduan harus selalu standby dan juga bagian informasi. Seperti itu kurang lebih, kalaupun ada masalah-masalah teknis, yang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yusran, selaku pengusaha ataupun sekretaris Apindo dan juga bagian dari Ardin, silahkan, kami sangat ini Pak sangat berharap jika Bapak bersedia untuk memfasilitasi teman-teman yang mungkin yang merasa ada pelayanan publik yang tidak sesuai ketika mereka bermohon sebuah produk layanan publik. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami gambarkan terkait dengan fungsi dan tugas Ombudsman, Pak Udin. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Maria. Saya langsung ke Pak Al-Ghazali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Yusran maupun dari Pak Ibu Maria tadi. Silakan Pak Al-Ghazali. Ya, baik. Jadi dari Pak Yusran dan juga ini untuk seluruh pendengar ya dan penonton. Jadi sekali lagi OSS ini online single submission, di mana aplikasi ini
yang dibuat langsung oleh Kementerian Kominfo. Jadi perlu garis bawah bahwa aplikasinya bukan di kami, ini aplikasi dari pusat. Dan karena sesuatu yang baru di tahun 2019 ini kemarin, jadi tidak menutup kemungkinan, jangankan di masyarakat, terus terang saja di seluruh PTSP di seluruh Indonesia, pegawainya, contoh di Kota Makassar saja, mungkin sekitar dari jumlah 100 lebih pegawainya mungkin sekitar 20 orang aja yang tahu. Itu sudah banyak. Jadi ini kan sesuatu hal yang baru. Jadi saya saja pernah nanya ke Kementerian Kominfo, saya ngomong bahwa saya jamin di BKPM dan Kementerian, kalau 20% sudah paham tentang OSS itu, berarti di kami sudah bisa 50%. Nah, itu jadi catatan dulu sebagai pengantar. Jadi ini karena sesuatu yang baru, jadi wajar kalau di PTSP sendiri itu sekitar 10-15 orang yang memahami tentang OSS, termasuk saya sendiri. Untuk menyangkut asosiasi tadi dan notaris, karena sistemnya dan aturannya seperti itu, ini mungkin jadi catatan buat Ombudsman karena regulasinya bukan kami yang atur. Karena sistemnya yang meminta ahunya ini kami bisa tarik datanya. Jadi sekali lagi untuk pendaftaran OSS ini sebenarnya kita sendiri yang mendaftar, cetaknya juga cetak sendiri, selesai sendiri. Kami sebagai fungsi validasi saja jika ada hal yang perlu dilakukan komitmen. Komitmen juga itu di kantor kami, seperti apa yang dikatakan Ibu Maria, di kantor kami sudah ada tempat pengaduan dan informasi. Ini kan ada penilaiannya dulu. Dan untuk OSS ada sendiri tertulis layanan OSS. Ini ada di bagian informasi dan pengaduan. Jadi mejanya juga terpisah untuk pengaduan dan informasi. Kalau mungkin dari Ombudsman sudah pernah melihat dan sudah pernah menilai, bagi Pak Yusran jika ingin memerlukan informasi silakan ke kantor, Pak. Ke Pak Ibu silakan ke kantor, kami ada ruang pengaduan dan informasi dan ada juga layanan OSS tersendiri. Setiap izin di sana ada sendiri loket-loketnya. Dan sekedar informasi juga buat Ibu Maria, kalau kami masih di zona kuning kemarin, sebenarnya ini karena ada proses ada proses transisi kemarin. Iya. Sebenarnya yang belum keluar, kalau Ibu cuma mengatakan tadi SOP kan sudah siapkan SP, cuma pada saat itu ada transisi jabatan. Jadi pada saat itu memang pas penilaian, cuma saya yang tidak bergeser pada waktu itu. Jadi sebagian yang bergeser kemarin itu karena sesuatu yang baru, orang baru juga, jadi mungkin penilaiannya sampai kuning. Mudah-mudahan tahun ini bisa jadi hijau. Kami berharap seperti itu. Jadi mohon maaf Pak Yusran, kalau menyangkut notaris mungkin Ombudsman bisa sampaikan ke asosiasi Pak, atau notaris dalam hal ini. Kalau kami di sini hanya menyelesaikan fungsi administrasinya, karena permintaan sistemnya seperti itu dan bukan kami yang membuat sistemnya. Dan sekali lagi OSS memang tidak ada pembayaran Pak. Kalau masalah notaris itu di luar jangkauan kami, bukan kami mengelak, karena begitulah informasi yang saya bisa sampaikan bahwa permasalahannya ini memang ada pada akta notaris. Ini sebagai kesimpulan yang saya dapatkan, permasalahannya ini di akta notaris. Karena KBLI kalau dalam notaris itu kalau kualifikasi bidang usaha di 2017 ke bawah itu tidak sesuai lagi dengan sistem yang ada di OSS. Jadi perlu memang updating Pak. Jadi kalau memang ada permasalahan silakan ke kantor kami. Tapi sebelum Bapak ke kantor kami, permasalahannya pasti di situ, di updating notaris, Pak. Itu kata kuncinya bagi saya. Jadi pastikan juga kalau kita ingin melakukan proses di OSS, pastikan MPWP-nya tidak bermasalah atau
Tidak ada permasalahan kewajiban yang tidak terselesaikan karena sudah terintegrasi. Kapan ada kewajiban pajak yang tidak terselesaikan, otomatis Pak, sistem sudah mengetahui bahwa silakan ke kantor pajak terdekat. Kata kunci di OSS itu cuma email, NPWP, dan AHU, administrasi hukum umum. Inilah data-data yang ditarik tanpa perlu upload. Kalau Bapak punya izin yang pernah kami keluarkan secara manual dulu, dari istilah SIUP, TDP, dan izin gangguan, ini bisa diupload. Jadi nanti dipilih izin lama, silakan upload. Ini bisa efektif. Jadi intinya kalau di OSS ini tanpa perlu komunikasi dengan kami sebenarnya sudah bisa selesai Pak. Isinya yang penting memenuhi persyaratan yang tadi itu, yang NPWP, updating notarisnya yang memiliki AHU, saya rasa itu kuncinya. Jadi sekali lagi memang di kami karena di sini ada ombudsman, kami diawasi oleh ombudsman dan juga kami dinilai oleh KPK, kami dinilai oleh Kemenpan. Kalau KPK kami sudah di 95%. Alhamdulillah di Makassar sudah 95% poinnya, tinggal updating untuk masalah perpajakan yang daerah seperti PBB ini masih manual. Kalau di ombudsman kemarin itu yang tadi saya sampaikan bahwa SP-nya kami sudah selesai Bu. Karena ada kalau kemarin yang kita dapat 30 izin, ini bertambah lagi Bu. Iya. Namun ada lagi dengan OSS berubah lagi. Ya. Apa yang tidak tertuang dalam OSS ya, kami tuangkan ke sistem kami. Jadi selain OSS ada juga sistem yang kami buat untuk perizinan lainnya. Ya, terpisah ya. Iya, apalagi sekarang ada lagi izin kesehatan. Kalau dulu izin kesehatan cuma sarananya, sekarang sumber dayanya juga sudah pindah ke PTSP. Ini ada sekitar 60. Ini yang kami mau updating secara online. Jadi seperti bidan, perawat ini sudah punya legalitas di PTSP juga, sudah bukan di Dinas Kesehatan. Jadi kami sudah satu pintu. Sekarang yang jadi permasalahan, malahan kemarin kami sudah tawarkan kantor pajak ada di sana, asosiasi ada di sana. Cuma yang jadi masalah ini, loket kami mungkin cukup, namun perparkiran yang belum memadai. Iya, betul. Ya, itu mungkin yang jadi PR buat kami. Dan ada juga kami sudah rencana pernah lobby-lobby di salah satu mall di GTC di sini. Kami sudah pernah dikasih gratis selama 3 tahun. Sudah kami anggarkan Bu untuk pindah ke sana, namun karena COVID ini anggaran kami pindah lagi ke COVID. Tahun ini kami sudah anggarkan untuk menggunakan GTC. Dan pihak GTC menggratiskan kami selama 3 tahun di luar maintenance. Siap. Ini supaya kami bisa melayani bertambahnya jenis pelayanan. Jadi ada kementerian di sana, ada perbankan di sana, ada kantor agama juga di sana, pelayanan kantor pos juga bisa di sana. Jadi yang namanya mall pelayanan publik itu selain perizinan dari pemerintah kota, layanan dari kementerian, ini bisa bergabung dan kami jadi tuan rumah. Cuma permasalahannya sekarang dengan adanya COVID, kami tidak jadi menggunakan salah satu tempat. Jadi sekali lagi intinya mohon maaf Pak Yusran, memang updatingnya ini bisa disampaikan ke Bu Maria untuk disampaikan ke asosiasi notaris juga lah. Mungkin itu Pak. Ada yang menarik dari penyampaian Pak Ghazali tadi, salah satunya adalah tentang tenaga medis atau nakes. Bisa dijelaskan sedikit Pak, apa saja syarat ataupun mekanisme dari perizinan nakes itu? Ya, jadi tenaga medis di sini kan, kalau tenaga medis itu ada 60 jenis yang sekarang kami layani.
seperti dokter, perawat, bidang, dan dokter-dokter dengan berbagai jenis keahliannya. Itu semua mempunyai namanya SIP, surat izin praktek, surat izin kerja. Ini ada semua sertifikatnya. Sertifikat keahliannya ini selalu di updating di pemerintah Kota Makassar. Jadi kalau dulu kita mengurus untuk SIP itu surat izin praktek di Dinas Kesehatan, sekarang tidak lagi. Kami sudah memberikan layanan atau loket untuk mengurus izin kesehatan seperti surat izin praktek. Kalau sarananya seperti apotek, klinik, ini sudah ada semua. Jangan kita ada juga namanya PIRT, produk industri rumah tangga, sudah di tempat kami semua. Siap, namun hal ini sekali lagi mohon maaf Bu, untuk karena dia baru berpindah tahun ini belum online untuk izin medisnya. Kebetulan juga saya yang menangani masalah sistemnya, anggarannya sudah kami anggarkan, namun sekali lagi gara-gara COVID anggarannya bergeser lagi mungkin tahun depan. Iya. Kalau ya, silakan Bu Maria. atau mungkin Pak Yusran mungkin ada. Ya, Pak Yusron, saya masih dari penjelasan izin tadi, sejauh selain apa kendala utama pengusaha selama, apalagi apa kendala-kendala dari pengusaha di Sulsel ini? Ya, memang terima kasih untuk kesempatan kedua. Memang waktu di awal ya sosialisasi oleh kementerian tentang PSS ini memang kendalanya memang banyak di SDM dengan perangkat. Saya yakin kalau seperti Kota Makassar mungkin tidak ada persoalan tentang sarana dan prasarana maupun SDM, tetapi beberapa daerah itu masih terkendala seperti itu, masih agak susah untuk diakses, sehingga memang yang dibutuhkan di sini yang pertama karena menyangkut tentang online, tentu infrastruktur internetnya yang mesti bagus dari si setiap badan usaha gitu. Kemudian memang tadi seperti Bu Maria bilang, saya juga sepakat Bu bahwa SDM daripada perusahaan ini juga sendiri kan tidak semua sama. Saya juga lihat di dalam pelaporan pajak itu kan sistem online ini masih banyak orang yang masih banyak trouble. Nah, sama juga dengan OSS ini yang lebih ribet dibanding pelaporan pajak. Nah, tentunya para direktur khususnya kalau perusahaan-perusahaan yang sejenis CV, yang perusahaan kecil, ya tentu ini butuh banyak informasi. Memang kita ketahui bahwa sistem ini memang adanya di pusat, PTSP hanya sebagai fasilitator atau mediator untuk dalam hal ini. Tetapi tentu ini bisa menjadi masukan buat Pak Ghazali bahwa trouble atau kendala di lapangan khususnya di Kota Makassar itu masih ada yang bisa disampaikan nanti ke pusat, sehingga memang pusat jangan hanya melihat Jakarta saja bahwa Jakarta itu hebat gitu atau Makassar itu hebat, tapi bagaimana sebagian daerah di Kota Makassar saja, yang pelosok-pelosok daerah di Kota Makassar itu kan masih banyak kendala internet. Tidak semua orang bisa menggunakan IndiHome untuk Wi-Fi-nya. Nah, ini masih beli kuota gitu kan. Nah, bagaimana mengakses ini seperti itu, sehingga kalau saya sih sebenarnya masih berharap ada, jangan 100% ini diberlakukan karena masih banyak ini. Terus terang kalau saya melihat teman-teman yang ada di sekitar kita, khusus pengusaha-pengusaha kecil ini kan masih butuh ini. Masih butuh dia ketemu, masih butuh dijelaskan. Terus tentang aplikasi tadi, apakah dia dengan serta-merta bisa masuk? Seperti itu. Belum emailnya sendiri, minta dibuatkan email, dan ini masih banyak. Ini di Kota Makassar loh, bagaimana dengan daerah-daerah yang ada di kabupaten kota. Nah, mungkin ini yang masih perlu juga barangkali di-updating juga khususnya untuk PTSP, diberikan masukan ke kementerian terkait tentang itu, karena kalau kita melihat memang Kota Makassar saja baru 60%, belum 100% ya, bagaimana daerah lain gitu. Nah, inilah yang menjadi kendala bagi teman-teman pengusaha
di dalam pembuatan daripada pengurusan izin secara OSS seperti itu. Mungkin itu tambahannya, Pak. Terima kasih. Iya, Siap. Pak. Pak Udin. Ya, siap. Ibu Maria ada. Iya. Jadi menanggapi tadi penjelasannya Pak Ghazali, sekaligus juga tambahan keterangan juga mungkin ya dari Pak Yusran. Ini Pak Ghazali, apakah kami tidak tahu persis ya sistemnya yang OSS itu ataupun sistem online yang ada di sana, ketika pemohon itu sudah mengupload berkas, di bayangan saya seperti ini, sewaktu PPDB baru-baru ini ya, mengupload berkas A, B, C, dan lainnya, namun itu kan terkait dengan persyaratan. Namun karena ada yang tidak memenuhi syarat, maka otomatis tidak akan misalnya tercentang atau tercross merah begitu. Nah, apakah ada gambaran sistem seperti itu, Pak Ghazali? Kemudian yang kedua, walaupun ini sistem OSS ini aplikasinya mungkin dari Kemkominfo ya, kemudian namun dalam hal pelaksanaannya, apakah PTSP di kabupaten kota khususnya Kota Makassar itu diberikan juga semacam form untuk menyampaikan feedback seperti itu, bahwasanya kan ada evaluasi gitu, bahwasanya ternyata pemohon-pemohon di Makassar mengalami kendala seperti ini. Ada beberapa kendala yang kami ini, karena itu tadi yang kami sampaikan, sistem itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak saling mendukung antara sistemnya sendiri dengan perangkatnya seperti SDM-nya seperti itu. Dan ingat bahwa sistem itu memang harus membutuhkan selalu evaluasi supaya mendekati kesempurnaan, supaya sesuai dengan kebutuhan para pengguna layanan. Mohon maaf ini kami mencoba menggali seperti ini, walaupun mungkin menurut Pak Ghazali bahwasanya ini sistem dari pusat, namun dari gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Pak Ghazali nantinya kami akan bisa menyarankan bahwasanya ini hasil identifikasi permasalahan kami terkait dengan OSS. Ternyata sistem ini di masyarakat seperti ini seperti itu. Mohon ya penjelasannya Pak Ghazali. Iya. Langsung saja Pak Ghazali. Langsung saja Pak Ghazali. Ya, terima kasih buat Pak Yusran dan Bu Maria. Jadi sekali lagi karena ini sesuatu yang baru, Bu. Jadi sekali lagi kalau bisa saya katakan bahwa OSS sendiri itu sebenarnya kelemahannya itu permasalahannya cuma di akta notaris yang tadi, Bu. Akta notaris sama kewajiban pajak. Ini dua kata kuncinya. Kalau di akta notarisnya sudah oke, saya rasa tidak ada permasalahan tingkat lanjut. Karena kalau kita sudah lolos di narik datanya secara AHU, kan narik data ini lewat administrasi hukum umum. Oke, kalau kita sudah tarik datanya, otomatis data legalitasnya itu muncul semua. Disitulah bidang usaha apa yang pemohon inginkan bisa kita tarik sesuai permohonannya. Sekali lagi bahwa OSS itu kita sendiri yang mendaftarkan dan kita sendiri melakukan proses pencetakan. Dan di kami selain OSS ada juga sistem online yang kami lakukan. Ini ada di nama domainnya ptsp-5.go.id. Saya ulangi, PTSP Makassar bintang5.go.id. Nanti bisa buka di Google PTSP Makassar bintang 5. Jadi kalau OSS sendiri itu memang dia punya sistem, kalau dulu kita mendaftar bawa berkas. Sekarang berkasnya tidak ada dibawa ke kantor kami. Dan juga Pak Yusran dan informasi juga buat Bu Maria. Di kantor kami selain ada pengaduan dan informasi, ada 2 komputer yang kami siapkan. Ini khusus buat seperti yang disampaikan tadi Pak Yusran, bagi orang-orang yang melek teknologi atau yang tidak punya peralatan. Bisa Bapak buktikan kalau datang ke kantor kami, Pak, ya, supaya apa yang kami katakan bahwa
Betul, tersedia. Tempatnya itu ada dekat tempat bermainan anak. Jadi ada 2 komputer di sana. Selain layanan SS itu lain juga, Pak. Ada komputer untuk layanan SS tersendiri. Kalau Bapak mau informasi tentang OSS, silakan ke kantor kami. Kalau mau menggunakan sarana di kantor kami, ada 2 komputer yang kami siapkan. Waduh, mantap itu. Iya, jadi memang Pak, kami sudah antisipasi yang datang ke kantor adalah orang yang melek teknologi dan tidak punya fasilitas. Nah, tapi jangan juga karena tidak mau daftar sendiri, tidak mau berupaya sampai datang ke kantor. Sekedar masukan juga Pak, silakan buka YouTube. Di situ banyak tutorial menyangkut pendaftaran online sampai isinya selesai. Kalau kami yang melakukan pendaftaran, karena kami sudah mengerti, selama persyaratannya lengkap dan KBL-nya tidak banyak, kalau cuma sekedar NIB itu setengah jam selesai, Pak. Kalau SS, setengah jam selesai. Ya, kalau hanya izin-izin sederhana, tapi kalau dia konstruksi pasti banyak bidang usahanya. Dia di atas 20-an itu kalau bidang usahanya kalau dia konstruksi, karena kalau dulu kita mengenal 4 kabel ini sudah teknis saya berbicara, sekarang 5 digit. 5 digit itu lebih spesifik. Jadi kalau konstruksi bisa sampai puluhan. Inputnya yang lama. Ya, jadi yang bisa input juga adalah pemohon sendiri. Pemenuhan komitmen itu baru bisa datang ke kantor kami. Ini seperti izin-izin yang mungkin membutuhkan izin lain. Sekadar informasi, kalau dulu kita mengenal SIUP, SIUP itu kepanjangan dari Surat Izin Usaha Perdagangan. Semua yang ada di SIUP dulu saya berbicara dulu, baik konstruksi, baik jasa, itu ada dalam SIUP. Di OSS itu tidak mengenal, hanya mengenal izin usaha perdagangan. Jadi kalau dia IUJK, jasa konstruksi, yang keluarnya izin usaha jasa konstruksi, selain NIB. NIB ini nomor induk berusaha. Saya sedikit sosialisasi dan edukasi. Kalau dulu kita kenal TDP, sekarang TDP dihapuskan, sekarang namanya nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu layaknya nomor induk kependudukan. Jadi satu orang jika memiliki 10 perusahaan, tapi akunnya cuma 1. Nomor induk perusahaannya bisa banyak. Jika perusahaannya berbeda-beda, tapi akunnya cuma 1. Kenapa? Dalam hal ini OSS itu mengejar data. Ya. Jadi jika ada permasalahan dalam satu perusahaan, bisa dikejar berapa perusahaannya, bisa ditahu datanya. Ya, jadi sekali lagi dulu ada kita kenal SIUP, TDP dan izin gangguan. Sekarang tidak ada lagi namanya TDP, yang ada NIB, nomor induk berusaha. Kalau cuma sekedar nomor induk berusaha ini 15 menit selesai, Pak. Kalau persyaratannya dipenuhi. Tidak ada upload berkas kecuali izin lama. Kalau sesuatu yang baru tidak ada upload berkas, yang ada penginputan data. Di OSS itu tidak ada lagi istilah upload berkas yang terlalu banyak, karena datanya sudah terintegrasi. Data kependudukan sudah ada, data dari aktanya sudah ada. Jadi kalau notarisnya juga lengkap menginput datanya, tidak setengah mati juga kita melihat data-data yang ada dalam sistem OSS. Jadi sekali lagi memang ini OSS sesuatu yang baru, dan sebenarnya kalau saya mengatakan Bapak, ini kelemahan di pengawasan tersendiri bagi kami di Kota Makassar, kendalanya. Tanpa orang harus ke PTSP, isinya bisa selesai. Ya. Ya, ini ada permasalahan juga sebenarnya buat kami. Jadi ada pengawasan yang lemah dengan adanya sistem ini. Ya. Di mana kami terkadang membutuhkan data, harus kami meminta data lewat OSS, dan adminnya bukan di kami, adminnya ada di provinsi dan di pusat. Ya. Dengan izin-izin aplikasi yang sama. Ya, silakan. Ya, ada yang saya mau tanya, Pak. Ini kemarin kami, kebetulan perusahaan saya itu ikut tender ya di salah satu instansi di Kota Makassar. Kalau kita berpikir OSS sudah ada, izin-izin sudah ada, tapi masih diminta surat keterangan domisili dari kelurahan. Bagaimana itu, Pak?
Iya Pak, ini yang saya maksud tadi Pak, kelemahan dari sisi pengawasan. Jadi tujuannya memang seperti itu Pak. Kenapa? Jangan sampai OSS itu Pak, tanpa kita punya tempat kerja, tanpa punya tempat usaha, kalau Bapak ketahui, bisa isinya keluar. Jadi salah satu bentuk pengawasan mungkin dari pihak pengelola lelang mempersyaratkan hal tersebut. Ya, seperti domisili. Jadi kalau kami dulu kan ada rekomendasi lurah camat, Pak. Kalau izin yang sebelumnya. Ini saya katakan bahwa itulah kelemahan dari segi pengawasan. Kenapa saya bilang lemah dari segi pengawasan? Kami sampaikan buat Ombudsman juga bahwa selain Ombudsman, kami dinilai juga dari BPK. Bukan KPK. BPK menjadikan kami potensi 5 miliar dalam hal minuman beralkohol. Sedangkan yang namanya izin belum tentu bisa kami memberikan izin. Apalagi namanya minol ini sangat punya aturan di Perda kami dan Perwali. Sedangkan BPK hanya melihat dari mungkin melalui bea cukai jumlah minuman yang beredar. Ada beberapa tempat-tempat minuman yang kami tidak keluarkan izinnya, namun mohon maaf, dia beroperasi. Ini yang menjadikan BPK bahwa kami potensi 5 miliar dalam hal pendapatan. Jangankan 5 miliar, biar 10 miliar, kalau isinya gampang kami keluarkan, bisa lebih dari itu. Ini salah satu juga permasalahan. Siap. Oke. Langsung saja Bu Maria. Ya, menyambung tadi yang Pak Isran minta pertegas ya mengenai surat keterangan domisili. Apakah ini merupakan bentuk kehati-hatian karena maksudnya dikhawatirkan terkait dengan pengawasan BPK, Pak Ghazali ya? Kemudian betul. Yang kedua, ini tadi apakah ya kedepannya gimana ya? Memang bagus ada bentuk kehati-hatian karena terkait dengan pengawasan yang lemah itu. Jadi mungkin hasil evaluasi itu ya. Namun kekhawatirannya jika ini tidak dimasukkan untuk misalnya penambahan persyaratan, jangan sampai ini akhirnya bisa berpotensi bagi oknum. Mohon maaf ini Pak Ghazali ya. Menyalahgunakan misalnya. Oh harus ada surat domisili tak gitu. Tapi enggak apa-apa Ji, misalnya ini kalau kita berbicara oknum ya, ini saya melihat dari sisi lain ini. Tapi enggak apa-apa Ji, bisa Ji, jangan pakai suket domisili karena tidak ada Ji disebutkan di situ. Nah, ini oknum mengantisipasi kayak gitu. Jadi kekhawatirannya gini juga ini perlu kita antisipasi. Karena yang kami nilai kan juga memang SOP-nya seperti apa. Jadi anggaplah ini sebuah diskresi ya. Kalau misalnya memang diskresi itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada ya, monggo silahkan. Namun ingat kita juga harus mengantisipasi jangan sampai ada oknum yang bisa memanfaatkan hal-hal seperti ini walaupun dengan dalih bahwasanya ini untuk lebih kehati-hatian seperti itu Pak Ghazali. Nah, yang selanjutnya saya tadi masih kurang mungkin masih perlu diperjelas lagi peranannya di sini. PTSP memvalidasi ketika ada permohonan masuk melalui OSS, nah memvalidasi bagaimana agar si pemohon ini mengetahui bahwasanya syarat yang tidak dipenuhi itu adalah ini. Gimana maksudnya? Karena ini kan tidak ketemu langsung. Apakah sistemnya memang gitu langsung memunculkan seperti tadi? Makanya saya mengambil tadi gambaran seperti PPDB. Jadi walaupun tidak bertemu langsung, tetapi melihat bahwasanya oh ini ada di sistem, dia tidak tercentang atau misalnya tercross merah seperti itu. Ini kalau bicara tentang validasi ya. Ya silakan Pak Ghazali. Ya jadi yang pertama tadi apa yang dipertanyakan Pak Yusran Bu. Ini sebenarnya bukan di PTSP itu pertanyaannya. Itu menyangkut tapi nama Pemkot ya Bu. Itu menyangkut lelang yang mungkin ada di LPSC.
Ya, Eh, lelang. jadi mungkin saya tidak punya kewenangan untuk menjawab, namun Oke, ya. ini sebagai gambaran bahwa itu mungkin salah satu dalam bentuk pengawasan, atau saya tidak bisa mengatakan apa dia ada Baik. dalam perwali atau tidak. Kalau di kami, rekomendasi lurah camat yang pernah kami keluarkan itu ada perwalinya, Bu. Oke, baik. Baik. Dan kalau berbicara tentang validasi, dalam OSS itu ada kata memenuhi komitmen dan belum memenuhi komitmen. Memenuhi komitmen ini boleh diselesaikan oleh pemohon sendiri dan juga boleh datang ke kantor kami. Jadi kalau saya mau menjelaskan secara teknis, contoh jika ada sesuatu perusahaan yang memerlukan izin lingkungan, tentunya pemenuhan komitmen buat izin lingkungan karena dia berdampak pada limbah. Namun nomor induk berusahanya pasti selesai. Kalau dia cuma sekedar ya usaha-usaha kecil, ini biasanya lurus-lurus saja, enggak, tanpa harus memenuhi komitmen yang terlalu berat. Kalau dia sudah perusahaannya agak-agak seperti hotel, tentu dia memiliki harus ada izin lingkungan di dalamnya, seperti AMDAL. Ini apakah IMB-nya ada sertifikat layak fungsinya, inilah yang dimasukkan dengan pemenuhan komitmen. Jadi kalau berkasnya lengkap juga, tidak perlu ke PTSP, Bu. Kalau tidak lengkap dan tidak memahami, silakan ke PTSP. Jadi kalau dia sudah melakukan proses izin lingkungan sebelumnya dan dia memahami cara pengaktifannya, silakan aktifkan sendiri. Kalau tidak memahami, silakan kami validasi di kantor kami. Dan ini memang jadi kendala di seluruh Indonesia, saya rasa, Bu. Kembali lagi kepada karena hal yang baru, aplikasi yang baru, dan sosialisasinya belum sepenuhnya juga masih di kisaran sosialisasinya baru tahap 30% lah. Mungkin kalau saya memprediksi 2 tahun ke depan baru agak-agak paham masyarakat. Karena kami sendiri baru 20 orang, 15 orang yang memahami tentang. Ya, kalau tidak ada kebijakan baru lagi ya. Nanti ada PP baru lagi. Ya, kami di kabupaten kota ini karena dengan berbagai jenis izin, dengan regulasi yang berbeda-beda, kami diberturunkan dengan regulasi-regulasi. Iya, sebelumnya kan saya penyederhanaan. Saya berbicara dengan 4 narasumber dengan kementerian yang berbeda. Saya mengatakan bahwa 4 narasumber di atas punya aturan tersendiri dengan kementeriannya, sedangkan kami dari 4 narasumber, kami harus tahu 4 tersebut belum dengan izin yang lain. Ini yang lagi PR buat pusat. Siap. Ya, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Banyak ilmu yang kita peroleh dari Pak Ghazali, banyak penjelasan dari Bu Maria, banyak pertanyaan dari Bu Yusran, Pak Yusran. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Saya terus terang banyak saya dapat pengetahuan dari Pak Ghazali dari penjelasan-penjelasan beliau. Semoga penonton kita puas. Satu saran untuk kita semua, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, tetap gunakan masker, rajin cuci tangan. Terima kasih banyak Pak Yusran, terima kasih banyak Pak Ghazali, terima kasih banyak Bu Maria. Jumpa lagi di Senin depan dengan tema berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusran, Pak Ghazali, dan juga